Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa bersama. Kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari sebuah kisah tentang keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Simak baik-baik ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul sebagai petunjuk dan contoh bagi umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan beberapa kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran loh. Hal itu bertujuan agar umat manusia bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah Nabi tersebut, serta sebagai pembuktian atas kebesaran Allah. Salah satu Nabi yang kisahnya tercantum dalam Al-Quran adalah Nabi Yunus alaihi salam. Yuk kita perhatikan kisahnya. Nabi Yunus alaihi salam adalah putra dari Matta, keturunan Binyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk di Ninawa di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kampung Ninawa ini berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Tetapi seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah ini ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala dengan alasan karena Nabi Yunus alaihissalam bukan berasal dari kaumnya. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada beriman kepada Allah. Bahkan mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok beliau dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk tetap membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi Yunus bahwa akan memberi azab bagi umatnya setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan azab tersebut kepada umatnya. Tapi apa yang terjadi? Umat tersebut tetap tidak menghiraukan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam pun pergi meninggalkan mereka. Sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa mulai gelisah karena seketika cuaca berubah menjadi mendung. Wajah mereka berubah menjadi pucat dan angin tertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Mereka yakin bahwa azab Allah akan turun. Kaum Ninawa pun menjadi sangat takut akan ancaman Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya mereka sadar bahwa perkataan Nabi Yunus alaihissalam adalah benar. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini.
Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar azab itu diangkat dari mereka. Allah pun menjauhkan azab tersebut kepada mereka karena kesungguhan doanya. Di sisi lain ada Nabi Yunus yang tetap meninggalkan kaumnya karena terlalu marah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi sangat dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nakoda kapal meminta barang-barang yang berat untuk dilempar ke laut untuk meringankan beban kapal tersebut. Tetapi setelah barang-barang berat dilempar, ternyata kapal itu tetap oleng dan hampir saja tenggelam. Lalu para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal tersebut. Akhirnya mereka mendapat keputusan untuk melempar seseorang ke tengah laut. Mereka melakukan undian dan ternyata undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Dan ternyata undian jatuh lagi pada Nabi Yunus alaihissalam. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama, bahwa Nabi Yunuslah yang akan dilempar ke laut. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun bangkit dan melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus yang sangat besar dan langsung menelan tubuh Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan tersebut. Di dalam perut ikan paus itu, beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umatnya yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus berdoa dan bertaubat di dalam perut ikan tersebut. Dan akhirnya Allah menjawab doa Nabi Yunus alaihissalam. Allah menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara ikan paus itu melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut paus dalam keadaan lemah dan sakit. Lalu Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya, beliau pun menikmatinya. Seketika tubuhnya kembali bugar. Setelah tubuhnya berangsur pulih, Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaumnya di Ninawa. Dan sesampainya di sana, Nabi Yunus alaihissalam disambut dengan hangat oleh kaumnya. Beliau sangat bahagia dan sangat terharu akan perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Ternyata kaum Ninawa sekarang sudah berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itulah kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan dari kisah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan Insya Allah Aku Bisa. Cari dan tulislah salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.